Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perundungan, dampaknya, serta cara menanggulanginya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrul Zulkadri. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknik Pertanian. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas tuntas apa sih itu perundungan, apa dampaknya, serta bagaimana cara menanggulanginya. Nah, sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu perundungan. Perundungan atau bully adalah tindakan agresif yang dilakukan berulang untuk menyakiti atau merendahkan orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital. Nah, perilaku ini menimbulkan tekanan psikologis dan dampak buruk yang serius bagi korban maupun pelaku. Yang kedua adalah jenis-jenis perundungan, yang dimana yang pertama itu perundungan fisik, yang kedua perundungan sosial, yang ketiga perundungan verbal, dan yang terakhir adalah perundungan cyber. Perundungan fisik ini melibatkan kekerasan secara langsung seperti memukul, mendorong, atau merusak barang milik korban. Yang kedua, perundungan sosial, yang dimana ini dilakukan dengan mengucilkan, menyebar gosip, atau merusak reputasi seseorang. Nah, kemudian yang ketiga adalah perundungan verbal, yang dimana perundungan ini berupa ejekan, hinaan, julukan kasar, atau ancaman yang melukai secara psikologis. Dan yang terakhir adalah perundungan cyber. Nah, perundungan cyber ini terjadi melalui media sosial, pesan teks yang bersifat negatif, atau platform digital lainnya. Dampaknya bisa menyebar luas dan sulit dikendalikan. Nah, kemudian ada penyebab-penyebab perundungan. Nah, perundungan ini dapat terjadi karena perundungan tidak lahir dari satu arah sebab saja, melainkan hasil benturan berbagai faktor yang saling memperkuat. Ada dorongan dari dalam diri pelaku seperti rasa ingin berkuasa, cemburu, atau kebutuhan diakui yang berpadu dengan lemahnya pengendalian emosi. Dari sisi korban, perbedaan kecil seperti latar belakang sosial, cara berpakaian, atau karakter pendiam kerap dijadikan celah untuk diserang. Lingkungan sekitar juga memberi ruang, seperti keluarga yang abai, sekolah yang tak tegas, dan teman sebaya yang memilih diam karena takut dijauhi. Media sosial memperluas panggungnya, seperti ejekan dan penghinaan menjalar cepat tanpa batas ruang. Semua ini menciptakan ekosistem yang subur bagi perundungan tumbuh, di mana setiap individu, sadar atau tidak, bisa menjadi bagian dari rantainya. Selanjutnya, ada dampak perundungan, di mana dampak pertama yaitu gangguan psikologis, yang dimana korban ini bisa mengalami stres hingga bunuh diri karena gangguan otak sebab dari perundungan tersebut. Yang kedua, penurunan prestasi dan motivasi, yang dimana biasanya korban dulunya ini berprestasi, tapi karena keseringan dibully, maka prestasinya itu menurun dan motivasinya untuk belajar juga menurun. Kemudian ada rusaknya relasi sosial, yang dimana korban ini dulunya gampang untuk berteman, bergaul, dan mudah untuk bersosialisasi. Dampak selanjutnya adalah normalisasi kekerasan, yang dimana biasanya seseorang ketika melihat perundungan terjadi, dia menganggap hal itu biasa saja. Kemudian efek domino di lingkungan, yang dimana seseorang ini biasanya menjadi cemas akibat dari perundungan dan lebih suka menyendiri. Kemudian dampak yang terakhir adalah reputasi institusi menurun, yang dimana dulunya korban percaya diri untuk berbicara di depan publik, namun kepercayaan diri tersebut menghilang setelah terjadi perundungan terhadap dirinya. Nah, selanjutnya upaya dan penanganan terhadap perundungan. Yang pertama, menumbuhkan empati sejak dini, yang dimana kita dapat menanamkan nilai saling menghargai sejak kecil lewat contoh nyata di rumah dan di sekolah. Yang kedua, peran aktif guru dan orang tua. Nah, mereka perlu memperhatikan perubahan perilaku anak, menindak sejak awal, serta menciptakan sistem pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban. Kemudian, literasi dan digital. Remaja harus belajar etika berkomentar, memahami batas lelucon, serta menahan diri dari dorongan ikut-ikutan membuli di dunia maya. Dan yang terakhir, konsisten dalam penegakan. Setiap bentuk perundungan harus mendapat konsekuensi tegas. Budaya menghina tidak lagi dianggap hal biasa. Dari penjelasan saya tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan berulang. Perundungan tidak lahir dari satu arah sebab saja,
melainkan hasil benturan berbagai faktor yang saling memperkuat. Maka dari itu, perlu dilakukan edukasi dan evaluasi diri guna meningkatkan kesadaran bahwa dampak negatif dari perundungan itu sangat tinggi, agar kita semua dapat mencegah perundungan baik di kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu perundungan, dampak, dan cara menghadapinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.